Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa menjalankan kuliah online pada kesempatan kali ini. Dan tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliaulah kita bisa berada di zaman sekarang, dari zaman kegelapan menuju alam terang benderang. Baik, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi manusia sebagai makhluk budaya. Saya Andi Aulia Karim Ahmad sebagai moderator dan presentator materi pertama dan kedua, dan Alia Miranti sebagai presentator materi ketiga dan kelima. Baik, untuk ada beberapa rumusan masalah yang akan kami paparkan. Yang pertama yaitu hakikat manusia sebagai makhluk budaya. Yang kedua, apresiasi terhadap manusia dan kebudayaan. Yang ketiga, etika dan estetika budaya. Yang keempat, memanusiakan manusia. 5. Problematika kebudayaan. Bersingkat waktu, saya akan memaparkan materi manusia sebagai makhluk budaya. Yang pertama ada hakikat manusia sebagai makhluk budaya. Manusia adalah salah satu makhluk Tuhan di dunia, makhluk Tuhan di alam fana. Ini ada 4 macam, yaitu alam, tumbuhan, binatang, dan manusia. Dan sifat-sifatnya yang memiliki keempat makhluk Tuhan tersebut dan sifat-sifat yang dimiliki keempat makhluk Tuhan tersebut memiliki fungsi, yaitu yang pertama memiliki sifat wujud, yang kedua tumbuhan memiliki sifat wujud di dalam hidup, yang ketiga binatang memiliki sifat wujud hidup dan memiliki nafas, yang keempat manusia memiliki sifat wujud hidup dibekali nafas serta akal budi. Dan yang kedua, apresiasi terhadap manusia dan kebudayaan. Di sini terbagi dua, manusia dan kemanusiaan. Kemanusiaan berarti hakikat sifat-sifat khas manusia sebagai makhluk yang tinggi hakikat dan martabatnya. Kemanusiaan menggambarkan ungkapan dan hakikat dan sifat yang seharusnya dimiliki oleh makhluk yang bernama manusia. Dan yang kedua ialah manusia dan kebudayaan. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yaitu merupakan bentuk jamaah dari budi atau akal, diartikan sebagai hal-hal berkaitan dengan budi dan akal. Ada pendapat lain mengatakan budaya berasal dari kata budi dan daya. Budi merupakan unsurmen rohani, sedangkan daya adalah unsurmen jasmani manusia. Dengan demikian, budaya merupakan hasil budi dan daya dari manusia. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Alia Miranti, yaitu materi ketiga dan kelima. Saya persilakan. Materi yang ketiga yaitu estetik dan estetika budaya. Etika dan estetika budaya. Yang pertama, etika memiliki makna yang bervariasi. Bernstein menyebutkan ada 3 jenis makna etika. Yang pertama, etika dalam arti nilai-nilai norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok orang dalam mengatur tingkah laku. Yang kedua, yaitu etika dalam arti kumpulan asa atau nilai moral. Yang dimaksud di sini yaitu kode etik. Yang ketiga, etika dalam arti ilmu atau ajaran tentang yang baik atau buruk, yang diartikan oleh filsafat moral. Yang materi keempat yaitu memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia berarti perilaku manusia untuk senantiasa menghargai dan menghormati harkat dan derajat manusia lainnya. Memanusiakan manusia adalah tidak menindas sesama, tidak menghardik, tidak berkata kasar,
tidak menyakiti, dan perilaku-perilaku buruk lainnya. Sikap dan perilaku memanusiakan manusia didasarkan atas prinsip kemanusiaan yang disebut dengan the mankind is one. Prinsip kemanusiaan tidak berbeda-beda kita dalam memperlakukan orang lain atas dasar warna kulit, suku, agama, ras, asal, dan status sosial ekonomi lainnya. Materi kelima yaitu problematika kebudayaan. Berkaitan dengan hal ini, kita mengenal dengan adanya pewaris kebudayaan, perubahan kebudayaan, dan penyebaran kebudayaan. Nah, poin yang pertama yaitu pewaris kebudayaan. Pewaris kebudayaan adalah proses pemindahan, penelusuran, dan pemakaian kebudayaan dari generasi ke generasi secara berkesinambungan. Pewaris budaya bersifat vertikal, artinya budaya diwariskan dari generasi terdahulu kepada generasi berikutnya untuk digunakan dan selanjutnya kepada generasi yang akan datang. Poin yang kedua yaitu perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan adalah perubahan yang terjadi sebagai akibat adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda, sehingga terjadi keadaan yang fungsinya tidak serasi dengan kehidupan. Baik, itulah tadi materi yang kami paparkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada manual. Baik, cukup sekianlah pemaparan dari kami. Adapun kesimpulan yang bisa saya bacakan ialah manusia dan budaya tidak dapat dipisahkan. Budaya merupakan perwujudan dari ide dan gagasan manusia, sedangkan kebudayaan adalah kristalisasi dari bagian pemikiran manusia. Sehingga tingkat kebudayaan suatu bangsa akan berbanding lurus dengan tingkat pemikiran dan perbedaan bangsa tersebut. Baik, cukup sekianlah pemaparan dari kami. Apabila ada salah kata atau hal-hal yang menyinggung teman-teman, mohon dimaafkan. Baik, kami dari kelompok 1 mohon undur diri. Wabillahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.